Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada video sebelumnya saya sudah mencontohkan bagaimana cara kita membuat RPP beserta apa saja komponennya dan sintak-sintak model pembelajaran problem based learning. Kemudian bagaimana kita membuat LKPD berbasis PBL, bahan ajar berbasis masalah, dan juga bagaimana kita membuat media pembelajaran. Nah, pada video kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara kita membuat instrumen penilaian. Jadi untuk yang pertama di sini ada identitas satuan pendidikan, kelas, tema, subtema, muatan pelajaran dan pembelajaran keberapa. Lalu untuk tabel kisi-kisi di sini ada kolom kompetensi dasar. Untuk ranah kognitifnya di sini adalah C2 yaitu menjelaskan. Kemudian kolom selanjutnya adalah IPK. Kolom selanjutnya indikator soal. Kolom berikutnya adalah ranah atau proses kognisi. Kemudian penilaian yang terdiri dari teknik penilaian, jenis penilaian dan bentuk instrumen, lalu kolom yang terakhir adalah nomor soal. Kemudian untuk IPK-nya di sini ada menyebutkan, dan untuk IPK ini indikator soalnya adalah disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan organ pencernaan manusia pada gambar tersebut. Ini adalah ranah kognitif C1. Kemudian teknik penilaian dengan tes, jenis penilaiannya tertulis dan bentuk instrumennya adalah pilihan ganda kompleks. Nanti untuk soal-soal yang saya buat, sebelumnya saya membuat menggunakan Quizzes yang kemudian saya download menjadi file Microsoft Word. Untuk nomor soalnya adalah 1 dan 2. Kemudian untuk IPK dengan ranah kognitif menjelaskan, indikator soalnya adalah disajikan gambar, siswa dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan manusia dengan ranah kognitif C2. Teknik penilaian tes tertulis dengan bentuk instrumennya adalah pilihan ganda dan nomor soalnya adalah 3 dan 4. Kemudian untuk IPK ranah kognitif menganalisis, indikator soalnya adalah disajikan pernyataan, siswa dapat menganalisis benar atau salah nama organ pencernaan makanan setelah mengalami proses pencernaan makanan yang disebutkan. Dengan ranah kognitif C4 ini adalah menganalisis. Kemudian teknik penilaiannya tes tertulis dengan bentuk instrumennya adalah benar salah dan nomor soalnya adalah 5, 6, dan 7. Untuk indikator pencapaian kompetensi selanjutnya adalah masih menganalisis. Indikator soalnya disajikan gambar, organ pencernaan makanan manusia, siswa dapat menganalisis dengan menjodohkan gambar dengan proses pencernaan yang sesuai. Ini adalah ranah kognitif C4 menganalisis dengan teknik penilaian tes tertulis dan bentuk instrumennya adalah menjodohkan dengan nomor soal 8, 9, dan 10. Kemudian untuk penilaian keterampilan, ini untuk ranah kognitifnya adalah melengkapi. Dengan indikator soal, siswa dapat melengkapi diagram organ dan fungsi organ pencernaan makanan manusia. Dengan ranah kognitif psikomotor P3 dengan teknik penilaian non-tes, jenis penilaian produk atau unjuk kerja dan bentuk instrumennya adalah lembar unjuk kerja yang terdapat pada LKPD yang kita bagikan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, ini adalah contoh soal evaluasi yang telah sebelumnya saya buat menggunakan Quizzes yang kemudian saya download menjadi file Microsoft Word. Untuk soal yang pertama adalah pilihan ganda kompleks, ini untuk nomor 1 dan nomor 2. Lalu untuk nomor
3 dan 4 ini adalah pilihan ganda biasa. Dan untuk nomor 5, 6, 7 adalah bentuk soal benar salah. Dan untuk soal 8, 9, dan 10 ini adalah tipe soal menjodohkan. Dan berikut ini adalah kunci jawaban dari soal-soal tersebut. Kemudian ada pedoman penskoran. Nah, untuk setiap soal mempunyai bobot 10 sehingga skor maksimalnya adalah 100. Nilai skala 100, skor yang diperoleh dibagi skor maksimum dikali 100. Kemudian untuk penilaian keterampilan menggunakan teknik unjuk kerja, bentuk instrumennya adalah lembar unjuk kerja. Waktu pelaksanaan saat pembelajaran berlangsung, indikatornya adalah melengkapi diagram organ dan fungsi organ pencernaan makanan pada manusia. Ini adalah lembar unjuk kerja IPA. Ini terdiri dari nomor, lalu nama siswa, aspek dengan kriteria 1 dan kriteria 2, lalu ada kolom jumlah skor maksimum dan skor diperoleh, kemudian nilai. Untuk rubrik penilaian keterampilan IPA, ini kriterianya ada 2 ya teman-teman. Kriteria 1 ini adalah keterampilan melengkapi diagram tentang organ pencernaan manusia. Kemudian kriteria yang kedua ini adalah keterampilan melengkapi diagram tentang fungsi organ pencernaan manusia. Mendapatkan poin 4 jika dapat mengisi semua diagram dari aspek nama organ pencernaan dengan benar. Begitupun dengan baik dapat mengisi 4-5, cukup dapat mengisi 2-3, dan perlu bimbingan jika dapat mengisi 0-1. Lalu untuk kriteria yang kedua, jika mendapat nilai 4, siswa jika dapat mengisi semua diagram dari aspek fungsi organ pencernaan dengan benar, dan mendapat nilai 3 bila dapat mengisi 4-5, mendapat nilai 2 bila dapat mengisi 2-3, dan mendapat nilai 1 jika dapat mengisi 0-1 diagram dari aspek fungsi dan organ pencernaan dengan benar. Lalu ini adalah petunjuk penentuan nilai keterampilan IPA. Rumus penghitungannya adalah skor diperoleh dibagi skor maksimum dikali 100. Selanjutnya untuk penilaian sikap menggunakan lembar observasi penilaian sikap spiritual dengan teknik observasi. Bentuk instrumennya lembar observasi waktu pelaksanaan saat pembelajaran berlangsung, dan indikatornya adalah indikator pertama mengucapkan salam ketika memulai pembelajaran. Indikator kedua membaca doa dan sebelum dan sesudah pembelajaran. Petunjuk. Berdasarkan pengamatan Anda, nilailah sikap setiap siswa Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada lembar observasi. Ini adalah bentuk tabel nilai sikap spiritual. Kemudian rubrik penilaiannya seperti ini. Mendapat skor 4 jika selalu, 3 jika sering, skor 2 jika kadang-kadang, dan skor 1 jika tidak pernah. Untuk rumus penghitungan skor akhir adalah jumlah perolehan skor dibagi skor maksimal dikali 4. Kemudian ini adalah lembar observasi penilaian sikap sosial. Dengan teknik observasi, bentuk instrumen lembar observasi, waktu pelaksanaan saat pembelajaran berlangsung, dan indikatornya adalah disiplin, sopan, dan percaya diri. Petunjuk. Berdasarkan pengamatan Anda selama 1 KD terakhir, nilailah setiap siswa Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada lembar observasi. Indikator sikap sosial yang dinilai adalah disiplin, sopan, percaya diri.
Ini adalah tabel lembar observasi penilaian sikap sosial ya teman-teman. Dan ini adalah rubrik penilaiannya. Dengan aspek yang dinilai disiplin, deskripsinya adalah masuk kelas tepat waktu, tertib dalam mengikuti pembelajaran, dan mengerjakan tugas yang diberikan. Penskorannya mendapat skor 4 jika 3 poin dilakukan, skor 3 jika 2 poin dilakukan, skor 1 jika 1 poin dilakukan, dan 1 jika ketiga poin tidak ada yang dilakukan. Kemudian untuk aspek sopan, deskripsinya adalah menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata-kata kotor dan kasar, bersikap 3S, senyum, salam sapa. Pensokarannya sama seperti tadi yang disiplin. Dan untuk aspek selanjutnya adalah percaya diri. Deskripsinya adalah berani presentasi di depan kelas, berani berpendapat atau menjawab pertanyaan, berani bertanya kalau ada yang belum dipahami. Dan penskorannya juga sama seperti penskoran disiplin dan penskoran untuk aspek sopan. Berikutnya adalah petunjuk penentuan nilai sikap sosial. Skor akhir sama dengan jumlah perolehan skor dibagi skor maksimal dikali 4. Nah, jadi seperti itu teman-teman, contoh membuat kisi-kisi soal, contoh soal, dan instrumen penilaian saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi seperti itu video kali ini, dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui video saya seputar PPG, teman-teman bisa subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.